Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku pada pembahasan materi kimia tentang termokimia ya. Ini video ke-9 ya. Jadi sampai seri 9 anak-anakku. Nah, insya Allah habis ini selesai ya. Langsung saja, yaitu kita akan membahas menentukan delta H berdasarkan energi ikatan. Kita sudah baca 3, berdasarkan percobaan kalorimetri, berdasarkan hukum Hess, yang ketiga berdasarkan delta HF reaksi, dan yang keempat adalah berdasarkan energi ikatan. Ada yang menuliskan D, ada yang menuliskan EI, begitu ya, tidak perlu dipermasalahkan tentang simbolnya. Untuk memahaminya kita simak slide berikutnya. Saya mempunyai delta H2 gas menjadi 2 atom gas, delta H-nya 100 kJ. Saya boleh menyebutkan juga H2 gas menjadi 2 atom H gas, energi ikatan H dengan H-nya adalah 100 kJ per mol. Jadi boleh. Kemudian saya mempunyai HCl gas, saya pecah menjadi atom H dengan atom Cl dalam wujud gas, deltanya 200. Saya pun boleh mengatakan bahwa HCl gas menjadi H gas dengan dan atom Cl gas mempunyai energi ikatannya H dengan Cl itu adalah 200 kJ per mol. Jadi ini adalah untuk memutus ikatan. HCl diputus ikatannya menjadi H dengan Cl dalam wujud gas. Maka dari data ini bisa kita definisikan apa itu energi ikatan. Bahwa energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan. Energi yang diperlukan. Ya, maka di sini positif datanya. Diperlukan. Untuk memutuskan berapa? 1 mol ditunjukkan oleh koefisiennya. 1 mol. 1 mol apa? Ikatan. 1 mol ikatan dari suatu molekul. Ya, dari suatu molekul menjadi atom-atomnya dalam wujud gas. Jadi membutuhkan 1 mol ikatan dari suatu molekul menjadi atom-atomnya dalam wujud gas. Nah, jadi, saya ulangi, energi ikatan itu adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan 1 mol ikatan dari suatu molekul. Ini 1 mol itu ditunjukkan oleh koefisiennya. Dari suatu molekul, misalkan di sini ada HCl, menjadi atom-atomnya dalam wujud gas, dalam keadaan gas. Ini gas. Jadi harus gas semua. Itulah energi ikatan. Lebih jauh kita akan memahami masalah ini. CH4 kita putus ikatannya menjadi C dan 4H. Atau CH4 gas berubah menjadi C gas plus 4H gas. Deltanya itu 200 kJ. Bisa kita tuliskan reaksinya menjadi macam ini. Oh, energi ikatan C dengan H itu 50 kJ. Loh, kok tidak 200, Pak? Kenapa? Karena dalam 1 mol CH4 ini terdapat 4 mol ikatan C dengan H. 4 mol ikatan C dengan H. Ini kan CH4 ya, berarti kan ada 4 ikatan ya. C dengan H yang pertama, dengan H yang kedua, dengan H yang ketiga, dengan H yang ketiga. Maka energi ikatan C dengan H-nya tidak 200, tapi 50 kJ. Gitu ya, paham ya? Sehingga kalau saya mempunyai data macam ini, NH3 gas menjadi N gas plus 3 gas, deltanya 600 kJ. Kalau kamu ditanya, berapa energi ikatan N dengan H? Angka-angka ini, angka-angka ini adalah angka dari saya, harapan kami hanya menghitungnya yang mudah. Ya, jadi tidak real angka sesungguhnya sesuai data-data dalam referensi kimia ya. Angka dari saya ini 600, 200. Itu hanya untuk memudahkan kita menghitung karena saya ingin memasukkan konsepnya. Bukan hitungannya tapi konsepnya. Jadi angka ini adalah angka rekayasa ya, jangan dijadikan patokan. Jadi kalau model macam ini berapa energi ikatan N dengan H? Kalau ini deltanya 600. Tentunya kita tinjau, oh ini 1 mol NH3 itu ada berapa ikatan antara N dengan H?
Tentunya ada 3, N dengan H yang pertama, kedua, ketiga. Maka energi ikatannya ini tentunya angka 600 ini dibagi 3, hasilnya 200. Gitu. Paham ya? Nah, kalau paham anakku, ini ada contoh. Ada contoh. Ada contoh, bentar ya. Lanjutkan. Ini kita akan latihan, ya. Kita akan latihan penerapan tadi. Nah, kita punya latihan macam ini. Ada data energi ikatan DH dengan F sekian dalam bentuk satuan ini ya, kilojoule per mol. dBr dengan BR sekian, dNF sekian, dCH sekian, dCl sekian. Kamu disuruh menghitung A, B, C, D. Berapa delta reaksi HF gas menjadi H gas plus HF gas? Bahasanya ada berarti. Tentunya Anda perhatikan, oh deltanya ternyata sama dengan DHF atau energi sama dengan energi ikatan HF. Kenapa? Karena delta H ini sama saja untuk memutus satu ikatan H dengan F. Memutus ikatan satu H dengan F. Maka delta H ini ya, yang A ini sesuai energi ikatannya H dengan F. Sesuai. Kenapa? Karena delta H dari HF menjadi H plus F ini sama saja dengan energi ikatan H dengan F ini, yaitu sebesar 567 kJ per mol. Karena dalam HF ini kan hanya ada satu. Kalau hanya satu ya berarti ya sama dengan energi ikatannya. Nah, begitu. Nah, misalkan ini ya, misalkan ini F2, nanti berarti nanti deltanya kali 2 gitu. Nah, nanti ada contohnya. Bagaimana yang B? Masih sama, bahwa delta H ini ya sama dengan energi ikatannya BR dengan BR. Karena BR2 ini hanya ada satu ikatan BR dengan BR. Ya, hanya ada satu ikatan. Maka deltanya ya sebesar energi ikatan BR dengan BR. Yaitu 193 kJ sesuai data ini. Nah, yang C ini yang beda. Nah, ini. Loh, ternyata delta-nya 3 kalinya energi ikatan N dengan F. Mengapa? Karena ini ada 3 ikatan. Nah, kalau yang energi ikatan ini, itu kan hanya untuk satu ikatan. Padahal yang dicari delta-nya. Delta-nya untuk berapa ikatan? 3 ikatan. Nah, maka delta-nya adalah 3 kalinya energi ikatan N dengan F. Ini bedanya. Kalau ini kok tidak kalikan 2, nah ini kan hanya ada satu ikatan, maka dia sama saja dengan energi ikatannya H dengan F deltanya. Ini juga sama dengan delta H sama dengan energi ikatannya BR dengan BR. Mengapa? Karena hanya ada satu ikatan. Loh kok ini kali 3? Karena ini ada 3 ikatan antara N dengan F, yaitu N dengan F pertama, N dengan F kedua, dan N dengan F yang ketiga. Maka harus dikalikan 3. Delta H-nya sama dengan 3 kali energi ikatannya N dengan F. Itu 3 kali sekian, hasilnya sekian. Nah, beda lagi dengan yang D ini, perhatikan. Nah, CH3, Cl, C3H, Cl. Berarti ada ikatan apa saja nih? C dengan H sejumlah 3, terus C dengan Cl sejumlah 1. Maka cara menghitungnya D adalah ini. Deltanya itu 3 kali D dengan C dengan H, 3 kalinya D, C dengan H, ditambah 1 kalinya C dengan Cl. Karena apa? CH3Cl itu ada C dengan H sejumlah 3, C dengan Cl sejumlah 1, maka didapatkan angka 3 kali 413 ditambah 1 kali 328. Ini sudah data ini ya. Ini hasilnya sekian. Itu contoh reaksi macam ini. Menghitung delta H berdasarkan delta H energi ikatannya. Ini sama dengan energi ikatannya karena 1, ini juga sama ya. Kalau ini 3 kalinya kan ini ada 3. Kalau ini ada C dengan H3, C dengan Cl1.
Sekarang ini poin utamanya, menentukan delta H berdasarkan energi ikatan. Bagaimana sih caranya? Yaitu jumlah total energi pemutusan dikurangi jumlah total energi pembentukan. Atau kalau yang diputus itu di sebelah kiri berarti sigma D reaktan. Jadi pemutusan itu sama saja yang ada di posisi reaktan, dikurangi pembentukan itu sama saja yang ada di produk. Maka kalau saya punya reaksi ini, bagaimana delta-nya? Ya, yang diputus atau ya reaktan itu yang kiri, yang dibentuk atau produk itu kanan. Sehingga berdasarkan delta energi ikatan ini kebalikan dari berdasarkan delta HF. Kalau delta HF itu, delta HR itu adalah produk dikurangi reaktan, kanan dikurangi kiri. Itu kalau berdasarkan delta HF. Itu yang sebelumnya, yaitu menentukan delta H reaksi berdasarkan delta HF. Itu kan rumusnya delta HR sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan atau kanan dikurangi kiri. Tapi kalau berdasarkan energi ikatan ini justru dibalik. Pemutusan dikurangi pembentukan atau reaktan dikurangi produk atau kiri dikurangi kanan. Jadi kiri dikurangi kanan. Itu kalau dasarnya energi ikatan. Kalau dasarnya delta HF, kanan dikurangi kiri. Nah, kebalikannya gitu ya. Maka kalau ini diberikan data, bagaimana menghitung datanya? Untuk memudahkannya, kamu harus bisa rubah ini dalam bentuk struktur ikatan atau rumus strukturnya. Ya, C24 itu seperti apa sih? Nah, kalau kita buat ini. Nah, jadi ini kamu harus terampil membentuk ini supaya gampang menghitung delta-nya. Sehingga kamu nanti kan mudah menentukan energi ikatannya yang ada di senyawa ini apa saja. Jadi ini menjadi ini. Ini menjadi ini. Ini menjadi ini menjadi ini. Duanya ini ya, koefisien. Sehingga kalau data semua energi ikatan yang diketahui, kamu cukup menghitung yang kiri dikurangi yang kanan. Yang kiri kan ini. Yang kiri dikurangi yang kanan. Nah, ini tinggal menghitung. Cara menghitungnya banyak. Silakan kamu nyaman yang mana. Ini kalau yang saya tambahkan adalah pemutusan dulu. Ya, pemutusan itu batasnya sebelah kiri tanda panah. Ada apa saja ini? C dengan C ini, misalkan A. Terus C dengan H berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maka 4 C dengan H, misalkan B. Terus O dengan O, double. O dengan O double, jangan lupa. O dengan O double. Jangan dihitung ini 2 kali 3, 6, jangan. Ya, O dengan O double. Karena nanti ada energi ikatan O dengan O tunggal. Gitu kan. Nah, jumlahnya 3, maka ini 3 kali O dengan O yang double. Misalkan C. Terus kita jumlah. Nah, misalkan ini X. Nah. Terus pembentukan yang kanan. Yang kanan. Karena apa saja ini yang kanan ini? Oh, ada C dengan O double sejumlah berapa? 2. Tapi jangan lupa masih dikalikan 2. Berarti ada 4. Ini kan 2 CO2. Maka 2 kali ini ada 2. Berarti ada 4. Maka ini muncul 4. Jadi 4 ini diperoleh dari 2 kali ada 2 ikatan C dengan O ini. Ya. C dengan O yang double ini. Terus H dengan O ada berapa ini? 2 ini. 1, 2. Tapi jangan lupa dikalikan 2 karena koefisiennya 2 ini. Nah, ini koefisiennya 2. Maka ini 2 kali 2 ikatan antara H dengan O. Maka ini juga 4. Nah, ini saya misalkan. Ini juga. Sorry ya, misalkannya mestinya angkanya beda. Ini maksud sama ini ya. Ini hanya misalkan saja. Maka kalau kita jumlahkan misalkan Z. Maka delta-nya sama dengan pemutusan dikurangi pembentukan X min Y. Jadi ini nanti tinggal nanti angkanya ya. Jadi nanti kamu diberikan data berapa, tinggal memasukkan delta-nya sama dengan X dikurangi Y. Karena harus kiri dikurangi kanan. Pemutusan dikurangi pembentukan atau reaktan dikurangi produk. Seperti itu. Berikutnya ini contoh. Contoh yang ada di UN kita. Ada datamu ini, terus kemudian kamu disuruh menghitung delta reaksi ini. Nah, ini harus kamu rubah ke dalam bentuk ikatan-ikatan tadi, supaya lebih gampang kamu. Nah, kalau kita rubah kan menjadi ini ya.
Nah, ini menjadi IG, HCl jadi yang ini menjadi ini, seperti ini. Nah, ini kan kelihatan nanti ikatannya ada apa saja. Maka ini pemutusannya ini C double C-nya 1 sebesar ini, sesuai ini. C dengan hanya 4, ini ada 4, ya, maka 4 kali ini, 4, 12. H dengan Cl-nya ini, H dengan Cl-nya 1, 3, ini karena koefisiennya H dengan Cl-nya bentar, saya editnya. Yang kita lanjutkan saya edit ini. Jadi ini C dengan C-nya ini ya yang diputuskan ini sesuai data. Ini 4, kenapa 4 ini? Ada 1, 2, 3, 4, maka 4 C sekian, 4 kali sekian. Terus H dengan CL-nya 1 ya, 1 H dengan CL ini sudah saya edit tadi. Misalkan kamu jumlahkan itu X. Ini mau tidak saya hitung ya. Saya X gitu. Kemudian yang sebelah kanannya berapa ini? Nah, sebelah kanannya ini C dengan C 345 kilojoule, C dengan H kok 5 dari mana ini? Ini 1 2 3 4 5. 5 kali sekian. C dengan CL-nya ini C dengan CL-nya 1, maka kali sekian sesuai datanya ini C dengan CL-nya. Nah, ini 32. Misalkan kita jumlahkan sih. Kemudian deltanya berarti X min J. X-nya yang diputus, J-nya yang dibentuk. Kalau kita pengen lebih efisien menghitungnya anak-anakku, ini hilang, ini hilang, kini nanti tinggal 1. Jadi kamu cukup menjumlahkan ini ditambah ini, dikurangi, sekian ditambah 412 saja, atau ditambah 326. Gitu. Silakan dihitung gitu ya. Silakan dihitung, memang tidak saya hitung, silakan dihitung. Seperti itu caranya. Kemudian ini sama saja caranya ya. Ada HBN jadi setengah 2 plus setengah HBR delta sekian, H2 menjadi 2H sekian, BR2 menjadi 2BR sekian. Ini sama saat ini tentang awal energi ikatan ya. Ini kan delta ini senilai dengan energi ikatan antara H dengan BR. Ini delta ini senilai dengan ikatan H dengan H. Maka delta ini senilai dengan energi ikatan antara BR dengan BR. Kemudian kamu disuruh menentukan energi ikatan HBr dalam molekul HBr. Dalam molekul HBr. Perhatikan ini. Yang tidak energi ikatan ini ya, mohon maaf tadi. Yang ini tidak sesuai dengan energi ikatan H dengan BR ya. Ini H2 kok, mohon maaf tadi saya kira ini H gas. Jadi saya ralat ya keterangannya. Ada reaksi HBr menjadi setengah H2 plus setengah HBr. Setengah BR2 ini, mohon maaf ini setengah BR2 mestinya. Ini sudah saya ralat ini setengah BR2, makanya saya terkecoh ini. Ini ralat soalnya setengah H2 plus setengah BR2 gas. Deltanya sekian. Nah, yang bisa diartikan energi katanya yang ini ya, karena ini H2 menjadi 2 atom H, ini BR2 menjadi 2 atom BR. Nah, ini sama senilai dengan energi katanya. Masuk saja ini sekarang. Berapa energi ikatan H dengan BR? Ini yang akan kita cari, energi ikatan H dengan BR. Kalau ini kita rubah menjadi bentuk ikatan, kan modelnya menjadi macam H berikatan dengan BR menjadi setengah H dengan H plus setengah BR dengan BR. Jangan lupa deltanya sudah diketahui ini.
Deltanya adalah 36 kJ per mol. Ini deltanya sekian, sama. Ini dengan ini sama, berarti deltanya juga sama. Nah, kalau reaksinya ini, kita bisa membuat rumusnya ini. Delta itu sigma delta di reaktan sebelah kiri ini dikurangi sigma D dari produk sebelah kanan ini. Maka dari situ kita bisa masukkan delta itu sama dengan reaktannya yang mana ini? Ini reaktannya kan ini. Energi ikatan H dengan Br ini. DHBr dikurangi yang produk apa ini? Setengah DH dengan H. DH dengan H ditambah setengah Br dengan Br, gitu kan? Nah, ini sudah ada berapa ini? Ini 36 ini. Ini yang ditanyakan. Ini berapa? Senilai dengan yang ini. Karena tadi saya katakan, oh ini satu ikatan, oh berarti ya sama dengan senilai dengan energi ikatannya kan begitu tadi pembahasan tentang energi ikatan awal tadi. Terus ini berapa ini? Senilai dengan delta H ini karena ini adalah untuk satu ikatan Br dengan Br membentuk atom gasnya kan. Nah, tinggal masukkan ini 36 ini yang dicari setengah kali 434 sesuai ini sesuai deltanya ini ditambah setengah kali 158 sesuai deltanya ini. Sehingga kita dapatkan macam ini, 36 DHBr, maka DHBr adalah 36 plus ini, hasilnya 332. Ya. Seperti itu anak-anakku cara menentukannya. Demikian anak-anakku untuk contoh latihan energi ikatan untuk menentukan delta reaksi. Banyak contoh lainnya, kamu bisa latihan di referensi, latihan-latihan soal, silakan mencoba sendiri. Ini adalah video terakhir pada termokimia untuk konsep termokimia di materi kelas 11 semester 1 di kurikulum 2013. Ya. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.